Masih bersama kami di MNC News, juga masih membahas mengenai capres pilihan milenial. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber berikutnya, yaitu ada Pak Pinky Tripurta, analis komunikasi politik. Selamat sore Pak Pinky. Selamat sore. Baik, masih bergabung juga Mas Andi R. Wijaya, jubir Gerindra, dan juga Mas Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Saya ke Pak Pinky terlebih dahulu. Pak Pinky, apa pendapat Anda terkait jumlah pemilih milenial? Ya, terima kasih. Ya, menurut data yang tersedia memang sangat banyak sekali jumlah milenial gitu ya untuk tahun 2024 gitu ya. Paling tidak kurang lebih ya, saya nggak tahu data yang lain, sekitar 46% gitu ya dari populasi pemilih itu adalah mereka gitu kan, anak muda ini gitu. Karena ini kan sebuah peluang gitu bagi partai-partai gitu kan untuk memenangkan mereka, artinya untuk mempengaruhi mereka. Nah ini punya posisi penting anak muda ini ya, milenial ini ya, karena dari mereka lah gitu ya banyak pundi-pundi suara itu diperoleh dari mereka. Tapi yang menarik saya pikir begini, dari studi-studi yang ada di luar negeri yang pernah saya baca itu mengatakan bahwa anak muda ini punya peran penting gitu dalam menentukan gitu kan kemenangan partai, khususnya kita bicara partai dulu gitu ya. Jadi artinya ada sebuah studi yang longitudinal ya, saya sedikit cerita dari Reker itu dia melakukan penelitian secara cohort gitu ya dari tahun 48 sampai tahun 2019. Itu menarik. Jadi di 21 negara demokratis gitu ya di Eropa dan Asia itu mengatakan itu ada kecenderungan, ada satu tren yang menarik gitu ya, ada satu sebuah realitas yang seolah-olah mapan itu yang mengatakan bahwa dari data itu mengatakan bahwa partai yang mendapatkan suara terbanyak dari anak muda itu adalah pemenangnya. Itu hasil dari longitudinal study itu ya. Berlaku di Indonesia, Pak Pinky? Nah itu yang belum kita pernah ketahui. Jadi belum ada data yang khusus melakukan penelitian longitudinal ini dari waktu-waktu dari pemilihan umum ke pemilihan umum lain mengenai hal tersebut gitu ya. Nah ini sayang sekali di sini saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah melakukan itu atau tidak, tapi paling tidak seperti itu. Saking itu berarti bahwa pentingnya anak muda ini ya sebagai sebagai segmen publik yang menentukan arah politik sebetulnya dengan memberikan suara kepada satu partai ini. Jadi saya kira itu ya. Jadi saya kira saya kira di dalam setiap kesempatan kampanye dan sebagainya, yang paling penting yang dikatakan dalam studi itu bahwa strategi komunikasi politik yang tujuannya adalah kepada mereka itu harus betul-betul baik gitu ya, agar mereka bisa dipengaruhi untuk memilih partai atau kandidat. Saya ke Mas Yusuf, kalau bicara soal bagaimana pemilih milenial atau generasi Z ini dianggap sangat berpengaruh di pemilu 2024 nanti. Kira-kira sudah ada aksi atau kegiatan apa yang menggandeng para pemilih milenial ini atau bagaimana strateginya bagi Partai Perindo? Ya, saya kira milenial ini pertama perekat mereka adalah media sosial, ya, instrumen untuk menjangkau mereka. Yang kedua adalah mereka butuh kepastian soal masa depannya, ya. Tentu adalah pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan Perindo fokus di baik instrumen, ya, sudah seperti saya bilang sebelumnya, ya, kita menggunakan instrumen media sosial untuk menjangkau, menyebarluaskan gagasan kita. Kemudian politik kita adalah politik kesejahteraan, ya. Kita menumpukan pada pembinaan UMKM, dan UMKM itu adalah menjadi semacam satu wadah bagi anak muda untuk mengembangkan passion mereka menjadi entrepreneur baru. Yeah. Dan ini memang harus dibina karena disinilah cara negara untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan.
Jadi Perindo fokus untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para pemilih milenial ini. Saya Yap, ke yap. ya baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, kalau tadi dikatakan dalam survei yang disebutkan oleh Poltreking, ternyata Pak Prabowo ini disalib begitu oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo karena beliau berdua ini aktif di media sosial begitu. Apakah ada perubahan strategi yang akan dilakukan oleh Prabowo mengenai untuk mengejar kata tertinggalannya? Ya, poltreking bisa dijadiin parameter ya, Mbak. Tapi ada lembaga survei lain, ada SPIN, ini 3 hari yang lalu nih. Jadi hasil surveinya Pak Prabowo ini paling tinggi di kalangan milenial. Jadi Pak Prabowo ini 27%, sorry. Pak Prabowo kira-kira 22 ya, saya coba. Di bawahnya baru Pak Ganjar, kemudian setelahnya Pak Anies. Ya. Kalau dilihat di sini alasan sih karena lapangan pekerjaan dan perekonomian. Jadi dua hal ini. Jadi lapangan pekerjaan dan kondisi ekonomi ini yang menjadi alasan kalangan milenial memilih Pak Prabowo ya. Ekspektasi mereka mungkin Pak Prabowo bisa menyelesaikan dua isu tersebut gitu. Nah, jadi boleh poltreking mungkin menomorsatukan Pak Ganjar Pranowo di kalangan milenial. Tapi ada sisi lain atau lembaga survei lain, itu SPIN, 3 hari yang lalu yang merilis bahwa Pak Prabowo tertinggi untuk kalangan milenial. Tadi sudah gimana? Baik, kalau bicara soal bagaimana hasil dari survei ini sangat fluktuatif ya Mas Andi, bisa berubah-berubah begitu. Namun kalau kita melihat dengan keunggulan yang dimiliki Pak Prabowo, tapi juga mencuri bagaimana ladang bagi calon lain untuk bisa dekat dengan milenial, pasti akan bisa lebih tinggi lagi untuk Pak Prabowo. Apakah ada arah ke situ atau Pak Prabowo bisa memilih gayanya sendiri? Nggak, begini, kalau Pak Prabowo ini kan dia lebih menonjolkan gagasan dan beliau sampai sekarang fokus bekerja di kementerian gitu. Jadi Pak Prabowo ini sampai sekarang dari pemilu ke pemilu relatif dia tidak akan tergoda untuk menyusun strategi yang sifatnya itu kampanye secara soft gitu. Jadi itu yang sering kami temui di Pak Prabowo, termasuk dalam sosmed. Jadi Pak Prabowo ini tidak tergoda untuk mungkin main TikTok ya, paling mentok ya Facebook, Instagram saja gitu. Jadi itu pun dengan konten-konten yang elegan ya, foto-fotonya pun juga foto-foto yang biasa gitu. Yang jelas mereka tetap memantau, memonitor, tapi tidak menjadikan sosmed sebagai satu-satunya media kampanye. Bagi Pak Prabowo adalah Pak Prabowo menunjukkan kepada masyarakat tentang pendidikan pemilih ya. Jadi mengedukasi masyarakat bahwa pemimpin itu yang pertama dikedepankan adalah gagasannya. Jadi gagasan, kinerja itu yang lebih penting daripada mengedepankan mungkin ya belusukan ya, turun ke masyarakat. Jadi dengan gaya Pak Prabowo sendirilah begitu ya Mas Andi ya. Dan itu masih menjual, ternyata memang masih direspon positif oleh masyarakat. Saya kembali ke Pak Pinky. Pak Pinky, kalau menurut Anda karakteristik milenial atau generasi Z ini lebih suka sosok pemimpin atau sosok calon presiden yang seperti apa sih Pak? Banyak sekali faktornya saya kira ya. Jadi kalau kita kembali ke arah apa sih sebetulnya yang menjadi faktor penting ya pemuda itu atau anak muda itu memilih, gitu kan? Itu faktornya penting. Jadi kalau kita pahami dari secara sosiologis ya, artinya bahwa anak muda itu adalah sebuah entitas yang bukan monolitik ya, bukan entitas yang tunggal. Jadi itu banyak sekali faktor-faktornya. Ya, jadi kita bisa pilih misalnya untuk anak muda yang rural urban itu mungkin beda. Ya, kemudian dilihat dari modal sosialnya, modal kulturalnya seperti itu beda. Belum dilihat dari gendernya dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang banyak sekali gitu ya mempengaruhi itu ya. Kalau rata-ratanya Pak Pinky, kira-kira kalau diambil garis besarnya rata-rata begitu dari yang macam-macam bentuk milenial ini, kira-kira sosok seperti apa? Saya nggak punya datanya tentang itu dan juga banyak kurang sekali studi-studi yang mengatakan itu. Misalnya untuk dari berbagai belahan-belahan tadi itu ya, itu yang mana paling dominan terhadap perolehan suara itu sangat terbuka. Jadi yang menjadi faktor penting juga adalah sampai sekarang kita tidak bisa menebak atau merumuskan
kira-kira pilihan pemuda itu kepada siapa itu sangat tidak bisa. Jadi political vitality-nya para pasangan ini sangat tinggi sekali. Jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang mungkin ya anak muda itu tidak tertarik. Artinya begini, anak muda terkenal sebagai yang bisa sering sekali disebutkan bahwa anak muda kita tuh sering apolitis lah, kemudian tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Pak Pinky, tapi kalau bicara soal bagaimana pemilih milenial ini atau mungkin cara partai politik begitu ya Pak Pinky untuk bisa menarik pemilih milenial, perlu tidak sih ada figur milenial di dalam satu partai politik tersebut? Saya kira perlu. Itu salah satu daya tarik gitu ya. Jadi beberapa realitas yang ada di luar itu ya, bahkan anggota-anggota partai yang terlibat dalam kontestasi itu dilibatkan gitu kan di dalam kegiatan kampanye dan sebagainya atau mempunyai peran penting di dalam partai itu. Nah itu antara lain adalah untuk menarik mereka pemuda-pemuda ini. Oke, saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, menurut Pak Pinky perlu adanya figur milenial dalam partai politik untuk bisa menggait nih masa pemilih milenial yang nanti informasinya akan banyak sekali di tahun 2024. Sudah ada figur itu di Partai Gerindra atau tidak memakai cara itu? Oh, memakai Pak. Jadi begini, strategi ini bukan berarti capres kami tanpa didukung oleh figur-figur milenial. Tentu tetap ada ya. Misalnya kita juga di Pilpres 2029 misalnya jubir-jubir kami kan juga muda-muda gitu. Jadi influencer di sosial media juga kita tetap kumpulkan ya. Termasuk Mas Andi ya, milenial juga. Iya. Jadi kami tetap lakukan itu Mbak, nggak akan lepas gitu. Bagaimanapun caranya bahwa capres kami mungkin senior ya, tapi tetap ada strategi lain. Kami mengumpulkan bagaimana tim pemenangan ini diisi oleh figur-figur muda. Baik. Dan program-programnya itu juga yang digandrungi anak muda juga pasti. Baik, jadi Oke, terakhir untuk Mas Yusuf ini kan di Perindo ada juga sosok milenial yang karirnya bagus sekali ya, Ibu Angela Tanu. Yep. Seperti apa Anda memfigurkan ini untuk bisa menggait pemilih milenial? Ya, milenial adalah masa depan ya, tumpuan dan penentu kemenangan seperti yang disampaikan oleh Hanta Yuda tadi. Dan Perindo sadar betul itu, mayoritas pengurus kita usianya 50 tahun ke bawah, dan caleg-caleg kita nanti insya Allah juga akan seperti itu ya, sekitar 70% adalah usia-usia di bawah 50 tahun ke bawah. Kenapa harus mereka ya lebih energik ya, lebih berani, lebih mengenal semangat zaman, dan mereka tahu apa kebutuhan zamannya. Jadi salah benar itu kalau tidak menempatkan milenial sebagai uji tombak politik di 2024. Saya kira Perindo bertumbuh pada milenial. Baik, kalau Pak Karno punya moto berikan aku 10 pemuda, kita punya banyak pemuda di tahun 2024 ini, pasti optimisme untuk membangun Indonesia maju lebih besar lagi. Kita doakan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Andi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News Now.